Shalom, salam dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus untuk kita sekalian. Renungan pada saat ini saya beri judul Dimuliakan. Firman Tuhan diambil dari Matius 1:21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sebagai pembukaan, ada satu pertanyaan. Apa kebutuhan manusia yang paling penting? Jikalau kebutuhan manusia yang paling penting adalah baju atau pakaian, Tuhan akan mengirim ahli jahit. Jikalau kebutuhan manusia yang paling penting adalah keadilan, Tuhan akan mengirim ahli hukum. Jikalau kebutuhan manusia yang paling penting adalah makanan, Tuhan pasti mengirim seorang juru masak. Tetapi mengapa yang dikirim juru selamat? Karena kebutuhan manusia yang paling penting adalah keselamatan, khususnya keselamatan dari dosa. Berangkat dari pengertian ini, yaitu kita diselamatkan dari dosa, maka ada 3 fase dari keselamatan atau 3 bagian. Yang pertama, dibenarkan, yang kedua, dikuduskan, dan yang ketiga, dimuliakan. Renungan ini adalah bagian yang terakhir dari 3 bagian. Yang pertama, kita telah mencoba belajar apa artinya dibenarkan, yang kedua dikuduskan, dan saat ini kita akan mencoba mempelajari, merenungkan apa yang dimaksud dengan dimuliakan. Saya membagi renungan ini dalam beberapa bagian. Yang pertama, arti. Kita telah pelajari dibenarkan, berarti kita diselamatkan dari konsekuensi dosa atau upah dosa, yaitu maut. Kemudian dikuduskan, kita diselamatkan dari kuasa dosa. Kita masuk dalam proses seumur hidup untuk dirubah menyerupai Tuhan Yesus dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kemudian saat ini kita akan mempelajari dimuliakan, artinya kita diselamatkan dari kehadiran dosa. Secara sederhana, dimuliakan mempunyai arti kita diselamatkan dari kehadiran dosa. Tidak ada lagi dosa dan pengaruh dosa. Dimuliakan berarti kita akan berkumpul dengan Tuhan Yesus dan juga dengan semua orang percaya di segala zaman di rumah Bapa di sorga. Di rumah Bapa tidak akan ada lagi sakit penyakit, tidak akan ada lagi masalah, air mata, dan juga perpisahan. Kita berkumpul bukan untuk sementara, tetapi dari kekal sampai kekal. Dalam bahasa Inggrisnya dibenarkan adalah justification, dikuduskan sanctification, dimuliakan glorification. Bagian yang kedua, ajaran. Ada beberapa ajaran. Yang pertama, penetapan. Roma 8:30 mengatakan, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Jadi adalah penetapan atau ketentuan Tuhan bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu yang dibenarkan, maka dimuliakan akan menjadi bagian dari keselamatan itu. Yang kedua, periode. Kapan kita dimuliakan? Kolose 3 ayat 4 mengatakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Jadi dimuliakan saatnya akan kita alami pada saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya dalam segala kemuliaannya. Tapi sebagai catatan, kalau kita melalui proses kematian, ini adalah bagian juga dari dimuliakan. Lukas 3 ayat 42 sampai dengan 43, kita ingat cerita penjahat yang bertobat. Ayat itu mengatakan, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sangat luar biasa iman dari penjahat yang bertobat ini. Orang yang disalibkan pasti mati. Tetapi dia percaya tidak hanya Tuhan Yesus bangkit dari kematian, tapi Tuhan Yesus akan datang kedua kali.
Dia katakan, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Ini melihat di masa yang depan, masa yang akan datang. Tapi dengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Berarti penjahat ini pada saat ia meninggal, dia menutup mata di sini dan dia membuka mata di sana, bertatapan langsung dengan Tuhan Yesus, Juru Selamatnya. Kemudian bagian yang ketiga, bagian dari dimuliakan adalah pemisahan. 2 Tesalonika 1 ayat 9 sampai dengan 10. Ada pemisahan dari orang yang percaya maupun yang tidak percaya. Ayat 9 berkata, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Ini adalah mereka yang tidak percaya. Mereka akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya dan jauh dari hadirat Tuhan. Kemudian bagi yang percaya, ayat 10, apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Jadi ada pemisahan. Kemudian bagian yang terakhir adalah perubahan, yaitu perubahan tubuh kita. Dari tubuh yang penuh dengan keterbatasan ini menerima tubuh kemuliaan atau tubuh kebangkitan. Filipi 3 ayat 20 sampai dengan 21, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, yaitu tubuh kebangkitan, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai dengan 52 juga mengajarkan konsep ini. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. 1 Tesalonika 4 ayat 14 sampai dengan 17 juga mengajarkan, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal dalam sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi secara singkat, pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali, mereka yang telah meninggal akan dibangkitkan, kemudian tubuhnya dirubah dengan tubuh kemuliaan, dan mereka yang hidup akan naik berjumpa dengan Tuhan Yesus dan tubuhnya pun dirubah dengan tubuh kemuliaan. Jadi ada perubahan. Bagian yang terakhir, ajakan. Pertanyaan, bagaimanakah pengharapan kita tentang kedatangan Yesus yang kedua kali? Apakah kita merindukan kedatangannya yang kedua kali? Bagian penting dalam kedatangan yang kedua kali, ia datang dalam kemuliaannya. Dan sebagai pengikut Kristus, kita pun akan dimuliakan atau mengambil bagian dalam kemuliaannya. Kita akan mendapat tubuh baru, dan kita akan mendapat bagian dalam kehidupan kekal bersama Kristus dan semua pengikut Kristus di rumah Bapa. Sebagai catatan terakhir, kalau kita dibenarkan hanya satu kali saja, dan kalau kita dikuduskan, kita harus mengambil keputusan, memilih untuk taat setiap saat sampai akhir hidup kita, maka dimuliakan, kita hidup dari kekal sampai kekal. Tuhan Yesus memberkati pemberitaan dan penerapan firman-Nya. Haleluya. Amin.